Kawasan Puncak di wilayah Bogor dan Cianjur memegang peranan penting dalam siklus hidrologi di wilayah Jabodetabek. Kawasan ini memiliki peran vital dalam penataan sumber daya air di kawasan metropolitan. Sebagai daerah resapan air, kawasan di hulu sungai ini seharusnya berfungsi sebagai penahan air hujan sebelum mengalir ke sungai-sungai di hilir, seperti Sungai Cikeas, Sungai Cilengsi, Sungai Bekasi, serta 13 sungai lain, termasuk Sungai Ciliwung yang mengalir melewati Jakarta. Kawasan Puncak dan Cianjur juga berfungsi sebagai daerah resapan air yang mengendalikan ketersediaan air tanah dan air permukaan untuk wilayah Jabodetabek. Namun, alih fungsi lahan menjadi permukiman dan pembangunan infrastruktur yang serampangan tanpa memperhatikan aspek lingkungan telah mengurangi daya serap air. Akibatnya, air hujan langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan bencana banjir di wilayah hilir. Pemerintah pusat bahkan telah membangun 2 bendungan besar sebagai infrastruktur pengendali banjir di wilayah ini. 2 bendungan ini adalah bendungan kering, Ciawi dan Sukamahi. Ini kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di Jakarta kurang lebih 30,6%. Ditambah selesainya sodetan dari Ciliwung ke BKT itu akan mengurangi wilayah yang sebelumnya tergenang menjadi tidak. Dari 468 hektar menjadi 211 hektar. Bendungan ini menjadi bendungan kering yang pertama dibangun di Indonesia. Namun, bendungan kering ini dinilai belum optimal untuk mengatasi banjir di Jabodetabek. Fenomena bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya telah menjadi permasalahan pelik sejak wilayah ini bernama Batavia pada masa kolonial. Pada tahun 1619, Jan Pieter Sengkun, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, meminta Simon Stevin merancang sebuah kota di muara Sungai Ciliwung yang sering kebanjiran, sebagaimana kota Amsterdam di Belanda. Kota Batavia pun kemudian dibangun dengan dikelilingi parit-parit dan tembok kota, serta dilengkapi dengan kanal air. Dengan kanal-kanal itu, JP Kun berharap bisa mengatasi banjir, sekaligus menciptakan sebuah kota yang menjadi lalu lintas pelayaran, sebagaimana kota-kota di Belanda. Sungai Ciliwung yang berkelok-kelok dialihkan dan digantikan dengan sebuah terusan lurus yang membelah kota Batavia menjadi 2 bagian. Namun, sistem kanal ini ternyata tidak mampu mengatasi banjir besar yang melanda Batavia pada tahun 1932 dan 1933. Sebelumnya, Batavia juga pernah mengalami banjir besar pada tahun 1918 dengan skala banjir yang terus meningkat dibandingkan banjir-banjir sebelumnya. Banjir besar itu terjadi setelah dibukanya hutan-hutan di pegunungan di daerah selatan Bogor untuk areal perkebunan, perumahan, pertokoan, dan infrastruktur lain. Banjir di wilayah Jabodetabek saat ini bahkan telah menjadi permasalahan pada zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar abad ke-5 Masehi. Prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Jakarta Utara saat ini menuliskan bahwa Raja Tarumanegara saat itu, Purnawarman, membuat 2 saluran air, yaitu Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati. Sungai Candrabaga sepanjang sekitar 11 km yang diperkirakan menjadi Sungai Bekasi saat ini dibangun untuk mengatasi permasalahan banjir dan irigasi pada masa itu. Saya bilang banjir itu suatu keniscayaan. Kenapa? Karena ya dalam desain ya sistem pematusan suatu kawasan wilayah atau kita sebut juga dengan drainase, kita itu menghitung misalkan kala ulang 5 tahun, kala ulang 10 tahun, 15 tahun, sampai 50 tahun, sampai 100 tahun. Artinya apa? Ada probability yang kita izinkan kejadian tadi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun gitu, sehingga akan mempengaruhi desain dari infrastrukturnya tadi. Which is itu artinya probability-nya ada. Kenapa? Paris juga banjir, London juga banjir, mana-mana banjir gitu. Nah, tapi tadi mereka punya ukuran bahwa ini akan boleh terjadi hanya 25 tahun sekali. Ini akan boleh terjadi cuma 100 tahun sekali. Nah, konsekuensinya apa? Mereka butuh infrastruktur dengan biaya yang lebih mahal sekali. Dan butuh sistem drainase yang lebih andal. Singapura juga banjir beberapa minggu yang lalu gitu kan. Nah, persoalannya tadi, kita tidak siap dengan infrastruktur. Itu pertama. Kedua adalah ya di luar negeri mereka betul-betul ketat sekali dengan pengendalian ruang, terutama ruang hulu. Kenapa? Karena kota itu kan hanya menampung dari
dari hulu sebagian besar, dalam kota ya sebagian gitu. Karena konteksnya dengan Jakarta dan sekitarnya, terutama Bekasi ya, hulunya kan berubah dengan sangat cepat sekali. Di ruang resapan sudah berkurang ya, dan dasnya juga rusak. Daerah aliran sungai adalah jaringan sungai-sungai yang membentuk aliran air permukaan dari wilayah hulu di pegunungan hingga wilayah hilir dan bermuara di laut. Karakter aliran sungai bersifat rentan, bervariasi, dan berbeda untuk tiap wilayah karena dipengaruhi oleh kondisi geohidrobiologis tempat, antara lain distribusi curah hujan, kondisi geologi, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa daerah aliran sungai telah membentuk peradaban manusia sejak zaman dahulu kala, termasuk peradaban-peradaban besar di wilayah Nusantara. Lantas, sejauh mana komitmen pemerintah dalam mengatur sumber daya air di negeri ini yang sekitar 76 juta jiwa penduduknya beresiko terdampak bencana banjir?